Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek makalah kami untuk memenuhi tugas dasar algoritma dan pemrograman dengan judul Sistem Penilaian Rapor Siswa Menggunakan Bahasa C atau C++ yang disusun oleh Bahrul Rizal Fauzi. Saya Ilham Trisatika Saputra dengan nomor induk mahasiswa 21010320. Bab 1 pendahulu. Latar belakang. Rapor merupakan dokumen yang menjadi penghubung komunikasi baik antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang hasil belajar anak pada kurun waktu tertentu. Karena itu, rapor harus komunikatif, informatif, dan komprehensif atau menyeluruh, memberikan gambaran tentang hasil belajar peserta didik. Rapor berasal dari bahasa Belanda yaitu rapor, yang dalam ejaan bahasa Indonesia yaitu rapor. Bukan rapot ataupun rapor. Rapor ini merupakan hasil yang didapatkan oleh siswa atau biasanya di akhir semester berdasarkan nilai kepandaian dan prestasi belajar murid. Sebelum rapor diserahkan, nilai-nilai tersebut harus melalui tahap pengolahan. Pengolahan yaitu proses pengerjaan suatu atau bisa berupa nilai supaya menjadi lebih sempurna. Pengolahan nilai rapor menjadi aktivitas yang umum bagi guru, siswa, dan wali murid di setiap akhir semester. Sistem penilaian rapor merupakan suatu sistem yang berupa laporan nilai siswa untuk membantu dalam mengolah data siswa secara cepat dan efisien. Masalah yang terjadi saat ini adalah cukup menguras waktu dan tenaga saat memproses banyak data, khususnya sekolah yang dimiliki banyak siswa. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan menganalisis dan merancang pengolahan data nilai siswa yang akan menghasilkan laporan nilai siswa atau rapor. Semuanya dituangkan dalam bentuk perancangan algoritma dan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa C yaitu famili C. B. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisis dan merancang algoritma sistem penilaian rapor tiap siswa. B. Bagaimana implementasi penilaian rapor siswa dengan menggunakan bahasa C atau C++. C. Batasan algoritma dan konsep. Dalam perancangan sistem penilaian rapor siswa, penulis membatasi pembuatan algoritma agar sistem dapat mengatasi permasalahan di atas dan memiliki batasan. Untuk itu, penulis membatasi konsep algoritma adalah sebagai berikut. A. Perancangan algoritma khusus untuk sistem penilaian rapor siswa. Sistem ini mengolah data nilai siswa, tiap mapel, data keterangan siswa atau izin lagi alfa, dan rapor tiap siswa. B. Konsep algoritma untuk menyelesaikan permasalahan runtunan, percabangan, dan perulangan. C. Implementasi algoritma menerapkan bahasa pemrograman bahasa C atau C++. D. Tujuan. A. Dapat menganalisis dan merancang algoritma sistem penilaian rapor siswa. B. Dapat mengimplementasi sistem penilaian rapor siswa dan menggunakan bahasa C atau C++. Bab 2 pembahasan. A. Permasalahan studi kasus. Di sebuah sekolah SMP Islam Ampel terdapat banyak sekali kelas dan akhir bulan ini akan dilakukan pembagian rapor. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu guru dan dalam mengolah rapor, sekolah tersebut memerlukan program untuk mengolah nilai siswa dan mampu menghasilkan maupun melihat rapor per siswa sekaligus
yang mempunyai keterangan-keterangan sebagai berikut. Ada dua fitur, yaitu input rapor untuk mendata siswa yang akan diolah menjadi rapor dengan mengumpulkan nilai keterangan dan lain-lain. Kedua, cek rapor, yaitu untuk melihat atau mengecek data rapor seluruh siswa maupun satu siswa saja. Ada ketentuan sebagai berikut. Mapel Bahasa Indonesia dengan KKM 79, Matematika dengan KKM 78, Bahasa Inggris dengan KKM 78, IPA dengan KKM 76, IPS dengan KKM 76. Ketentuan grade 1. Jika nilai mapel lebih dari KKM masing-masing, maka mendapatkan grade lulus. Jika nilai mapel kurang dari KKM masing-masing, maka mendapatkan grade remedi. Menggunakan dua struk, yaitu siswa dan mapel. Pada struk mapel ada dua variabel, yaitu nama mapel string, KKM dengan tipe data int, nilai dengan tipe data int, grade dan string. Pada struk siswa terdapat 5 variabel, yaitu nama dengan tipe data string, NIS dengan tipe data string, izin dengan tipe data int, sakit dengan tipe data int, dengan apa dengan tipe data int. Variabel umumnya inti, int jumlah, input jumlah, pilihan jumlah siswa, jumlah mapel, ID siswa, karisum, string message, masukan menu awal. Sistem informasi penilaian rapor siswa. 1. Input rapor. 2. Cek rapor siswa. Pilihan 1 atau 2 di input. Maka input rapor untuk berapa siswa di input. Biodata siswa 1, nama lengkap input, NIS di input, NIS, nilai siswa, Bahasa Indonesia di input, Matematika di input, Bahasa Inggris di input, IPA di input, IPS di input, keterangan berapa hari izin di input, berapa hari sakit di input, berapa hari alpa di input. Akan terus diulang tergantung berapa siswa yang akan diinputkan. Menu baca atau cek rapor. Rapor siswa 1, dengan lihat rapor nomor input. Layar keluaran, nama siswa, NIS, nomor 1 pelajaran Bahasa Indonesia dengan KKM 79, rata-rata dan grade belum diketahui. Nomor 2 Matematika dengan KKM 78, rata-rata dan grade belum diketahui. Bahasa Inggris 78, rata-rata dan grade belum diketahui. IPA dengan KKM 76, rata-rata dan grade belum diketahui juga. IPS KKM 76, rata-rata dan grade belum diketahui juga. Jumlah belum diketahui, izin, sakit, dan alfa belum diketahui. Tampilan baca atau cek rapor tiap siswa yang sudah diinputkan. Konsep algoritma B1 runtunan. Runtunan masalah pada program ini adalah mendata siswa mulai dari nama sampai nilai-nilai, lalu dimasukkan ke dalam rapor dan tampilkan sebagai output berbentuk rapor per siswa. B2. Percabangan. Konsep percabangan pada program ini diterapkan pada saat guru atau petugas memasukkan pilihan menu aksi dan saat memproses nilai untuk menentukan grade A sampai E.
dengan menggunakan perkondisian if else. B3 perulangan. Konsep perulangan program ini diterapkan saat melihat nilai rapor dan data siswa bergantung pada berapa jumlah siswa yang diinputkan oleh guru atau petugas. Untuk selanjutnya, konsep flowchart. Di sini ada 3 flowchart, yaitu yang pertama flowchart untuk menu utama, yang kedua submenu program input rapor, dan yang terakhir submenu program untuk baca rapor atau melihat rapor. Penjelasan untuk flowchart yang pertama, mulai, lalu preparation untuk variabel jumlah siswa dan jumlah mapel dengan tipe data integer, lalu menampilkan menu input rapor, lihat rapor, proses memilih menu, lalu ada kondisi jika menu sama dengan input rapor akan dialihkan ke predefined process yang dijelaskan pada flowchart kedua. Jika menu sama dengan lihat rapor, akan dialihkan ke baca rapor atau flowchart ketiga. Untuk flowchart kedua, dimulai dengan memasukkan variabel input jumlah, lalu proses I sama dengan 1, masuk ke dalam kondisi, apakah I kurang dari sama dengan input jumlah? Jika ya, akan berulang sebanyak input jumlah ini. Yang diinputkan adalah nama siswa, NIS, izin, sakit, dan alfa. Lalu increment sampai nilainya sebanyak input jumlah. Jika sudah selesai, akan masuk ke proses X sama dengan 0, lalu masuk ke kondisi lagi, apakah X kurang dari jumlah mapel? Jika ya, masukkan nilai X. Jika nilai X lebih dari sama dengan KKM, akan diberi grade lulus. Lalu masuk ke dalam increment, naik lagi ke apakah kondisi ini. Jika nilai kurang dari KKM, keterangan grade akan remedi. Lalu naik lagi ke kondisi untuk mengecek apakah X kurang dari jumlah mapel. Jika tidak semua, akan ditampilkan grade sama dengan strip. Lalu setelah perulangan ini selesai, program akan kembali ke menu utama lagi. Untuk flowchart yang ketiga, preparation untuk variabel ID siswa, I dan X. Lalu masuk ke dalam kondisi, apakah jumlah siswa lebih dari 0? Jika iya, proses I sama dengan 1, lalu akan masuk ke dalam kondisi ini, apakah I kurang dari sama dengan jumlah siswa? Jika ya, tampilkan nama siswa. Lalu increment ini, I sama dengan I plus 1, akan naik lagi untuk mengecek apakah I kurang dari sama dengan jumlah siswa. Jika tidak, akan menampilkan pilihan ID siswa. Lalu masukkan ID siswa, proses I sama dengan ID siswa, dan X sama dengan 0. Apakah I kurang dari sama dengan jumlah siswa? Jika ya, akan mengecek lagi apakah X kurang dari jumlah mapel. Jika kedua kondisi ini benar, akan menampilkan beberapa variabel ini untuk dijadikan keluaran. Setelah itu, setelah semua ditampilkan, program akan selesai dan kembali ke menu utama lagi. Untuk implementasi bahasa C, bagian source code akan saya buka di Visual Studio Code. Oke, kita sudah masuk ke Visual Studio Code. Ini adalah codingannya. Yang pertama, file header dengan beberapa include, iostream, string, iomanip, dan conio.h.
using namespace std. Di sini ada dua struk. Yang pertama struk mapel mata pelajaran dengan memiliki beberapa variabel public. Yang pertama string nama mapel, integer KKM, nilai dan jumlah nilai. Lalu ada string grade. Untuk struk siswa ada variabel nama dengan tipe data string, nis dengan variabel nis tipe data string, dan integer untuk variabel izin, sakit, dan alpha. Di bawah ini merupakan deklarasi function yang digunakan untuk mengenalkan kepada program ini bahwa di dalam program ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, input rapor siswa, show rapor siswa, show rapor by ID dengan parameter integer ID siswa. Lalu ada char back to home, dan yang terakhir ada clear. Untuk fungsi ini akan kami jelaskan nanti di bawah. Ini adalah deklarasi variabel. Ada beberapa. Untuk yang jumlah mapel ini digunakan untuk mendapatkan nilai jumlah mapel berdasarkan panjang array. Di sini ada deklarasi struk secara global. Yang pertama, siswa 38. Ini berarti kita mengambil struk siswa, lalu siswa ada 38. Jadi kita seperti memesan 38 tempat dengan variabel seperti ini. Untuk deklarasi struk mapel seperti ini, kita kasih array kosong, lalu kita masukkan beberapa objek dengan urutan mapel, KKM, dan nilai siswa 0. Yang pertama bahasa Indonesia dengan KKM 79, matematika 78, bahasa Inggris dengan KKM 78, IPA dan IPS KKM 76. Nilai siswa ini bernilai 0 karena akan bertambah pada saat inputan dari user nanti. Di fungsi main hanya home yang dijalankan. Kita cek home. Untuk home ada label home digunakan untuk nanti ketika ingin kembali ke menu awal akan kembali ke sini lagi. Clear untuk memanggil function clear yang ada di sini, sistem CLS untuk membersihkan layar pada tampilan terminal atau CMD. Code message digunakan untuk menampilkan variabel message, mencetak sistem menu ini. Lalu ada inputan pilihan. Inputan pilihan ini akan masuk ke dalam percabangan switch case. Jika pilihan 1 akan memanggil function input rapor siswa. Jika variabel pilihan bernilai 2 akan memanggil function show rapor siswa. Jika tidak keduanya, maka akan mencetak inputan Anda tidak valid dan akan mengirimkan message inputkan lagi yang akan di-print di atas ini. Kita lanjut ke percabangan jika pilihan sama dengan 1. Fungsi input rapor ini untuk menampilkan beberapa form inputan untuk data siswa yang harus diinputkan oleh guru ataupun petugas. Yang pertama, mencetak untuk berapa siswa, lalu nilai tersebut masuk ke dalam variabel input jumlah. Dalam input jumlah kita gunakan untuk perulangan. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan input jumlah. Lalu akan
mencetak sebanyak input jumlah. Setelah selesai, setelah beberapa inputan ini dimasukkan, akan kembali ke halaman awal atau fungsi home. Di fungsi home lagi, jika variabel pilihan bernilai 2, akan show rapor siswa, akan memanggil fungsi ini. Fungsi ini untuk menampilkan list siswa yang sudah terinput pada proses input rapor siswa. Jadi jika di dalam input tadi memasukkan 2, nanti di show rapor siswa akan menampilkan jumlah siswa 2. Jika jumlah siswa lebih dari 0, ini berguna untuk mengecek apakah ada siswa yang sudah diinputkan ke rapor tersebut. Mencetak rapor, lalu ini perulangan untuk menampilkan data siswa. Yang diambil pada data kali ini hanya nama dan urutan saja. Lalu ada lihat rapor untuk melihat secara detail tiap siswanya. Nah, pada variabel ID siswa ini nanti akan digunakan untuk variabel ini akan dilempar ke dalam function show rapor by ID. Kita lihat isi dari function ini. Function ini digunakan untuk menampilkan satu siswa saja yang dipilih guru dari show rapor siswa tadi berdasarkan ID siswa. Ini untuk mendeklarasikan mendapatkan nilai dari ID siswa tadi. Lalu dari variabel ini kita bisa gunakan untuk memulai atau mendapatkan ID siswa secara spesifik atau yang dipilih dari guru tadi. Akan ditampilkan di sini nama siswa, akan mengambil nama saja, NIS siswa. Lalu untuk nilainya, ini tabel, judulnya, headernya. Lalu ini adalah isinya. Integer x sama dengan 0 jika x kurang dari sama dengan jumlah mapel. X kurang dari jumlah mapel. Lalu akan menampilkan detail nilai dengan variabel nama mapel, KKM dan nilai. Beserta grid ini. Nanti jumlah nilai akan variabel ini, jumlah nilai, digunakan untuk menampung seluruh nilai dari hasil perulangan tersebut. Lalu di sini ada untuk mencetak jumlah, akan mencetak variabel jumlah nilai. Ini untuk keterangan siswa, ada yang izin, sakit atau alfa. Variabelnya sudah ada di sini. Jadi akan ditampilkan pada keluaran ini. Setelah semua selesai, cetakan selesai, program akan menjalankan back to home atau kembali. Berikut adalah hasil compilernya. Kita jalankan. Input rapor, kita coba untuk input 2 siswa. Kita pilih 1. Untuk berapa siswa? 2 siswa ya. Pilih data pertama, Ilham Pista 3, Anis 2101. Untuk keterangan siswa, izin 2. Ini hanya untuk keterangan saja. Di data siswa kedua, Bahrul Rizal 102 100 berapa izin 0 0 5.
Oke, input sudah berhasil ditambah, terdapat message ini. Lalu kita akan mengecek apakah inputan tadi sudah masuk ke dalam struk array-nya. Kita cek, ada 2 siswa. Kita cek untuk Ilham Trisadika 1. Nah, sudah masuk ya, atas nama siswa Ilham Trisadika dengan NIS sekian dan detail nilai beserta keterangannya sudah benar. Jika kita ingin kembali ke menu awal untuk input ataupun cek rapor siswa yang lain, kita bisa kembali dengan ketik Y untuk kembali ya.